Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah kalkulus berubah banyak untuk mahasiswa semester 3 Tadris Matematika FTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang limit. Pada akhir pada akhir pertemuan yang ketiga ini, saya mengharapkan mahasiswa mampu mengerti apa itu limit, konsep limit, dan kekontinuan limit. Baik, apa itu limit? Limit itu artinya batas, membatasi, mempersempit, atau mendekatkan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering dihadapkan pada masalah-masalah pendekatan suatu nilai atau besaran. Contoh, letak rumah Budi dekat dengan rumah Tuno. Ketika hari sudah mendekati senja, datanglah yang ditunggu-tunggu. Nilai ujian matematika Anton hampir 9, dan seterusnya. Pertanyaannya, seberapa dekat atau seberapa mendekati atau hampir? Maka besaran-besaran atau nilai-nilai pada contoh di atas dengan besaran atau nilai yang sebenarnya. Contoh lain yang terkait dengan masalah pendekatan. Misalnya kita bisa perhatikan gambar berikut. Di dalam sebuah lingkaran ada sebuah segitiga, ada segi 4, ada segi 6, kemudian segi tersebut kita perbanyak lagi sehingga jika di dalam lingkaran dibuat bidang segi N poligon sehingga titik-titik sudut segi N tersebut berada pada lingkaran. Jika N-nya diperbanyak atau N-nya diperbesar, maka dapat kita bayangkan luas poligon tersebut, segi N poligon tersebut pasti mendekati luas lingkaran, tetapi tidak akan sama besar, tetapi mendekati luas lingkaran tersebut. Contoh lain, misalnya ada penjumlahan 1/2 tambah 1/4, itu 3/4. Lalu diperbesar lagi, 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8. Lalu dibuat lagi lebih banyak, 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16. Nah, nanti jika kita teruskan, itu berarti kan 1/2 pangkat 1 ditambah 1/2 pangkat 2 ditambah 1/2 pangkat 3 ditambah 1/2 pangkat 4 ditambah 1/2 pangkat 5 sampai dengan ditambah 1/2 pangkat n, maka jumlahan ini pasti akan mendekati 1. Nah, ini pendekatan juga, jumlah sampai tak hingga misalnya, dari 1/2 pangkat n. Nah, ada juga yang menggunakan pendekatan, yaitu kemiringan suatu garis, yaitu delta Y per delta X. Ketika nilai tersebut menjadi hampir 0/0, maka nilai eksak dengan kondisi seperti ini sangat sulit ditentukan. Namun nilai pendekatannya ini tidak sulit untuk ditentukan, nah mendekati inilah yang menjadi ide dasar konsep limit. Dari contoh masalah pendekatan sebagaimana yang diuraikan tadi, kiranya secara matematis dapat dibuat rumusan umumnya. Apabila diberikan suatu fungsi dengan rumus Y sama dengan Fx, maka berapa nilai Y apabila X sangat dekat dengan C? Jadi nanti kita akan lihat contoh. Kita lihat pengertian limit secara intuisi. Misalnya kita lihat, perhatikan kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Fungsi ini tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Karena kalau x-nya kita ganti dengan 1, x kuadrat kurang 1 berarti 0. X kurang 1 juga 0. Karena di titik tersebut fx berbentuk 0,0. Nah, tetapi kalau kita mau cari nilai fx, jika x mendekati 1 itu masih bisa. Tapi kalau x-nya sama dengan 1, itu dia menjadi 0/0. Nah, dengan bantuan kalkulator dapat diperoleh nilai fx bila x mendekati 1. Nah, kita buat tabel, kita buat x-nya dan fx-nya. Jika x-nya 0,9, jika x-nya 0,99, sampai akhirnya
X-nya itu mendekati 1, tapi bukan 1, mendekati 1 dari kiri, mendekati 1 dari kanan. Kita lihat itu X-nya itu dekatin 1 dari kiri, mendekat 1 dari kanan. Kalau mendekat 1 dari kanan kan 1,0001 dan seterusnya, maka nilai fx-nya itu mendekati 2. Nah, kalau kita gambarkan secara grafik, kita lihat dari tabel tadi itu kita bisa lihat bahwa grafiknya ini menjadi jika X-nya mendekati 1 dari kiri dan dari kanan, maka fx-nya mendekati 2. Jadi secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Limit X mendekati 1 dari fungsi X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 itu sama dengan 2. Nah, jadi untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C fx dari fx sama dengan L, jadi untuk limit X mendekati C fungsi fx itu sama dengan L, berarti bahwa bila mana X dekat tetapi berlainan dengan C, maka fx dekat dengan L. Contoh, limit X mendekati 1 dari fungsi 3X tambah 5 sama dengan 8. Kalau ini kan X-nya kita ganti 1 aja. Kalau limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat dikurang 3X kurang 2 per X kurang 2. Kalau kita ganti X-nya dengan 2, maka dia menjadi 0 per 0. Maka bisa kita selesaikan secara aljabar dengan menghilangkan pembuat 0, yaitu kita faktorkan pembilangnya 2X tambah 1 kali X kurang 2, penyebutnya X kurang 2, sehingga X kurang 2 pembilang dengan X kurang 2 penyebut kita coret, dapatlah 2X tambah 1, tinggal substitusi X-nya sama dengan 2, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Kemudian limit X mendekati 9, kalau kita ganti X-nya 9, maka ini menjadi 0 per 0, lalu kita kalikan dia dengan akar sekawan. Akar sekawannya akar X tambah 3 per akar X tambah 3. Kenapa? Karena penyebutnya adalah akar X kurang 3. Maka akar sekawannya akar X tambah 3 per akar X tambah 3. Ini harus sama dengan 1, yaitu sama persis. Nah, dikalikan, ini hasil kali yang di atas, hasil kali penyebut, akar X kali akar X itu X, min 3 kali 3 itu min 9. Ingat dengan X kurang 1 kali, ingat dengan A kurang B kali A tambah B adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, X kurang 9 kita coret, tinggallah akar X tambah 3, ganti X-nya dengan 9, akar 9 itu 3 tambah 3, 6. Kemudian limit sin X mendekati 0 untuk sin 1 per X. Ambil nilai X yang mendekati 0, seperti pada tabel berikut. Kalau X-nya mendekati 0 dari kiri, ini X mendekati 0 dari kanan, limit sin per X itu 1, 0, min 1. Nah, dari tabel terlihat bahwa bila X menuju 0, sin per X tidak menuju ke satu nilai tertentu. Sehingga limitnya tidak ada. Jadi kita dapat lihat jika X menuju 0, bisa saja dari kiri atau dari kanan, tetapi fungsi ini tidak mendekati sebuah bilangan yang sama. Seperti yang tadi kan mendekati 2. Kalau sekarang mendekati 1, sama dengan 1, sama dengan 0, sama dengan min 1, dia tidak mendekati bilangan, sebuah bilangan yang sama. Sehingga yang seperti ini limitnya tidak ada. Baik, untuk video, untuk PowerPoint selanjutnya akan saya buatkan video satu lagi.